Halo saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Bertemu kembali dengan saya Herbert Sinaga. Kita akan melanjutkan pembahasan Alkitab kita melalui channel ini yang saya sebut dengan The Time is Near atau waktunya sudah dekat. Melanjutkan video sebelumnya sehubungan dengan hari perbaktian, kali ini judul yang saya pilih adalah pertanyaan-pertanyaan kontroversi mengenai hari Sabat. Kita akan membahas intip dengan satu narasumber yang tidak pernah salah, yaitu Alkitab, firman Allah yang hidup. Karena bagian pelajaran ini cukup panjang, maka saya membagi menjadi dua bagian. Video kali ini membahas pertanyaan kontroversi sehubungan dengan hari Sabat, sejarahnya, dan mengapa orang ragu untuk mengikuti Sabat. Dan untuk video berikutnya akan membahas sehubungan dengan fakta-fakta sekeliling kita mengenai Sabat, termasuk pandangan agama lain mengenai Sabat. Namun sebelum kita melanjutkan video ini, bila saudara tidak mau ketinggalan untuk seri-seri berikutnya, segera subscribe, like, dan tekan loncengnya. Akan ada banyak video-video lain yang menarik. Silahkan buka dan tonton untuk menambah pengetahuan kita tentang Alkitab. Pertanyaan pertama yang kita akan bahas adalah, tidakkah dalam Kisah 20 ayat 7 menyatakan bahwa rasul-rasul berbakti pada hari pertama dalam minggu, yaitu hari Minggu? Mari kita lihat dalam Kisah 20 ayat yang ke-7. Pada hari pertama dalam minggu itu, ketika kami berkumpul untuk memecah-mecahkan roti, Paulus berbicara dengan saudara-saudara di situ, karena ia bermaksud untuk berangkat pada keesokan harinya. Pembicaraan itu berlangsung sampai tengah malam. Ayat ini mengacu acara perjamuan kudus seperti yang diperintahkan oleh Yesus sebagai peringatan akan pengorbanannya di kayu salib. Namun ini bukanlah menyangkut hari perbaktian. Seperti yang kita ketahui, Yesus pun mengadakan acara perjamuan bukan pada hari Sabat, namun pada malam sebelum penyalibannya, yaitu Kamis malam atau sering dikenal dengan istilah Kamis Putih. Mari kita lihat dalam Lukas 22 ayat 19 dan 20. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada mereka. Katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga dibuatnya dengan cawan. Sesudah makan ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu." Jadi kejadian ini menjelaskan bahwa setelah mereka menyelesaikan perbaktian hari Sabat pada Sabtu sore, mereka melanjutkannya dengan acara perjamuan kudus. Karena hari dalam Alkitab berbeda dengan hari pada sekarang ini, itu pergantian bukanlah dari tengah malam kembali ke tengah malam, tetapi dari petang ke petang. Hal ini bisa dilihat dalam Kejadian 1 ayat 5, 8, 13, 19, 23 dan 31. Atau bisa kita lihat juga dalam Lukas 23, 53 sampai 56 yang menyatakan Sabat itu dimulai dari Jumat sore, saat pengikut Yesus menguburkan Yesus menjelang Sabat tiba. Namun pembicaraan yang dilakukan Paulus dan murid-murid berlanjut sampai tengah malam, karena pada hari Minggu Paulus akan berangkat. Jadi ayat dalam Kisah 27 tidaklah menggambarkan perubahan perbaktian yang dilakukan oleh rasul-rasul dari hari Sabat ke hari Minggu, melainkan itu upacara perjamuan kudus, seperti yang Yesus lakukan juga, yang bukan pada hari Sabat, melainkan Kamis malam. Kalau memang upacara perjamuan kudus dilambangkan sebagai hari perbaktian, mengapa pengikutnya tidak mengadakan pada hari Kamis saja, atau Kamis malam, atau hari Jumat sebagai hari perbaktian? Hal inilah yang menjadi satu pemikiran yang penting bagi kita semua. Pertanyaan berikutnya adalah, bukankah masalah hari itu adalah masalah pendapat pribadi, seperti yang ditulis dalam Roma 14 ayat 5? Mari kita baca apa yang ditulis dalam Roma 14 ayat 5. Yang seorang menganggap hari yang satu lebih penting daripada hari yang lain, tetapi yang lain menganggap semua hari sama saja. Hendaklah setiap orang benar-benar yakin dalam hatinya sendiri. Bila kita melihat pasal secara keseluruhan, maka ayat ini menggambarkan mengenai menghakimi, termasuk dalam hari yang lebih penting dari hari yang lain. Hari yang dimaksud di sini adalah hari perayaan orang Yahudi, bukan mengenai hari Sabat, tetapi hari perayaan yang biasa dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Orang Kristen Yahudi menganggap penting hari perayaan tersebut. Namun bagi orang Kristen non-Yahudi, hal tersebut tidaklah begitu penting.
Dan ini membuat orang Kristen Yahudi menghakimi orang Kristen yang non-Yahudi yang tidak merayakan hari perayaan tersebut. Paulus dengan sederhana mengatakan, jangan menghakimi satu dengan yang lain. Hukum upacara itu tidak lagi mengikat. Selanjutnya kita akan melihat tokoh-tokoh sejarah yang tercatat dalam memelihara hari Sabat. Kita lihat adalah tokoh yang bernama Saint Patrick. Apa yang sejarah catat mengenai dia, mengenai hari Sabat? Saint Patrick atau Mewin Sukat dilahirkan pada 387 Masehi di Ravenglaz, Cumbria, dan pada usia 16 tahun dia ditangkap di rumahnya dan dikirim sebagai budak ke Irlandia. Namun dia berhasil meloloskan diri dan kembali ke kampung halamannya, dan saat itu dia terpanggil untuk mengabarkan Injil. Bila kita baca sejarah daripada Saint Patrick ini, kita bisa dituntun kepada satu akhir kehidupan dari Saint Patrick, bahwa dia berbakti pada hari Sabat, hari ke-7. Ini bisa kita baca dalam History of Saint Patrick yang ditulis oleh Curtis Rittener. Dan juga bila kita baca dalam buku The Church in Scotland, tulisan dari Moffat, halaman 140, dan juga Skin dalam buku Celtic Scotland volume 2 halaman 39, dikatakan bahwa sudah menjadi kebiasaan bahwa setiap gereja-gereja Celtic mula-mula, baik di Irlandia atau Skotlandia, memelihara hari Sabat sebagai hari beristirahat sesuai dengan hukumnya keempat. Nah, kita akan lihat lagi satu tokoh dunia yang sangat populer akhir-akhir ini di Amerika, bahkan di seluruh dunia, yang menyerukan mengenai hari Sabat. Namanya adalah Charlie Kirk. Charlie Kirk atau nama lengkapnya adalah Charles James Kirk, lahir pada tanggal 14 Oktober 1993 dan dia meninggal pada tanggal 10 September 2025. Ia adalah seorang aktivis politik sayap kanan Amerika, seorang pengusaha dan tokoh media. Sebagai sekutu utama dari Donald Trump, ia menjadi salah satu suara paling terkemuka dari gerakan MAGA di dalam Partai Republik, yang menerbitkan beberapa buku dan menjadi pembawa acara di Charlie Kirk Show. Sebelum dia meninggal ditembak, dia sempat menulis buku yang berjudul Stop in the Name of God. Bila kita membaca buku ini, kita bisa melihat Charlie Kirk benar-benar mempelajari Alkitab mengenai Sabat. Di dalam buku ini dia dengan tegas mengatakan, "The Sabbath is not primarily a legal command. It is a cosmic declaration. It is a weekly embodied confession that we are created, not accidental. That there is a creator and he is not us." Diterjemahkan secara bebas adalah, hari Sabat bukanlah sekedar perintah hukum, melainkan deklarasi kosmik. Ini adalah pengakuan mingguan yang diwujudkan bahwa kita diciptakan, bukan kebetulan, bahwa ada sang pencipta dan dia bukanlah kita. Ini ditulis dalam halaman keempat dalam buku Stop in the Name of God ini. Selanjutnya komentar lainnya mengenai Sabat. To keep the Sabbath is to resist the pull of secular chaos. Yang artinya memelihara hari Sabat berarti menolak tarikan kekacauan sekuler. Ini pun ditulis dalam halaman keempat dalam buku yang sama. Jadi menurut Charlie Kirk, Sabat melambangkan adanya penciptaan, yang mana melalui Sabat itu dideklarasikan bahwa Tuhan adalah pencipta alam semesta ini dan kita adalah bagian dari ciptaannya. Jadi dapat dikatakan bahwa meniadakan Sabat, melupakan Sabat, atau menggantikan Sabat adalah sama dengan meniadakan atau melupakan Tuhan sebagai pencipta kita dan pencipta alam semesta. Hal ini akan melanggar perjanjian kita dengan Tuhan yang mengakui bahwa Dialah Tuhan Allah kita dan pencipta kita, sesuai dengan apa yang Alkitab katakan dalam Yehezkiel 20 ayat 12, 13, dan 20 dan Kejadian 1 ayat yang ke-27. Di samping itu juga, Sabat menarik kita kepada Tuhan untuk bersekutu dengannya dengan melepaskan kekacauan sekuler di dunia ini. Ini satu pendapat yang luar biasa, seorang muda yang mau menyelidiki Alkitab dan dia menemukan harta kehidupan yang tak ternilai harganya. Jadi ini adalah dua contoh tokoh sejarah dunia yang dulu dan sekarang yang menyatakan Sabat dalam kehidupan mereka. Nah, sekarang ada satu pertanyaan yang penting di sini. Mengapa banyak orang tidak dapat menerima bahwa Sabat tidak pernah diubah menjadi hari Minggu? Berikut ini alasan utama mengapa banyak orang tidak menerima gagasan bahwa hari Sabat itu Alkitabiah dan tidak pernah berubah menjadi hari Minggu.
Yang pertama, tradisi yang sangat kuat. Bagi banyak orang Kristen, ibadah hari Minggu telah dipraktekkan selama berabad-abad. Hal ini diwariskan melalui keluarga, gereja, dan tradisi untuk waktu yang sangat lama. Itu terasa benar dan normal. Walaupun banyak orang belum pernah secara pribadi mempelajari apakah beribadah pada hari Minggu itu sesuai dengan Alkitab. Yesus sendiri sudah mengingatkan dan menyatakan bahwa tradisi manusia terkadang dapat mengesampingkan kitab suci. Ini dicatat dalam Markus 7 ayat 6-9. Jawabnya kepada mereka, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik, sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajarannya mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." Yesus berkata pula kepada mereka, "Sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri." Mempertanyakan tradisi ini dapat terasa seperti mempertanyakan kebenaran Alkitab itu sendiri kepada orang tua, gereja, atau bahkan iman itu sendiri. Yang kedua, interpretasi kitab suci yang berbeda. Mereka yang mendukung ibadah hari Minggu seringkali merujuk kepada satu, kebangkitan Yesus pada hari pertama dalam minggu. Yang kedua, beberapa bagian perjanjian baru yang menyebutkan orang percaya berkumpul pada hari Minggu. Misalnya seperti yang tertulis dalam Kisah Para Rasul 20 ayat yang ke-7. Namun seperti yang kita pelajari bersama bahwa Sabat tidak pernah berubah, kan Alkitab sendiri yang menyatakannya. Yang pertama, perintah keempat secara khusus menyebutkan hari ke-7. Yang kedua, Yesus dan para rasul memelihara hari Sabat. Dan yang ketiga, tidak ada satu ayat pun yang secara jelas menyatakan bahwa Tuhan mengubah hari Sabat menjadi hari Minggu. Khusus untuk tulisan dalam Kisah Para Rasul 27 sudah kita jelaskan pada bagian awal video ini. Jadi karena orang-orang memulai dengan kerangka interpretasi yang berbeda berdasarkan pemikiran mereka sendiri, bukan berdasarkan tulisan Alkitab, maka mereka akan mencapai kesimpulan yang akan berbeda dengan apa yang Alkitab tuliskan. Yang ketiga, otoritas gereja versus kitab suci. Beberapa tradisi Kristen sangat menekankan otoritas gereja dan percaya bahwa gereja memiliki hak untuk menetapkan hari Minggu sebagai hari ibadah, menggantikan hari Sabat yang Allah sudah tetapkan. Padahal Alkitab mengatakan bahwa satu, hanya Tuhan yang dapat mengubah perintah yang Dia tulis sendiri. Yang kedua, kitab suci harus menafsirkan kitab suci itu sendiri atau scriptura sui ipsius interpres, bukan keputusan gereja. Perbedaan otoritas inilah yang menyebabkan pandangan yang menjadi berbeda. Yang keempat, kompleksitas sejarah. Secara historis perayaan hari Minggu berkembang secara bertahap. Yang pertama, umat Kristen awal ingin membedakan diri mereka dari Yudaisme. Yang kedua, budaya Romawi sudah menghormati hari Minggu sebagai hari matahari atau Sunday. Yang ketiga, faktor politik dan agama mempengaruhi praktek ibadah dari waktu ke waktu. Yang keempat, akhirnya pemimpin gereja dan pemimpin negara bersepakat mengganti hari perbaktian dari hari Sabat ke hari Minggu. Yang kelima, perubahan ini dianggap sebagai satu kewajaran seiring dengan waktu. Jadi karena perubahan ini terjadi secara perlahan, banyak orang menganggapnya sebagai perubahan Alkitabiah dan bukan historis. Namun secara historis Alkitabiah, perubahan ini tidak pernah dilakukan oleh Yesus ataupun para rasul. Hal ini dilakukan oleh otoritas Romawi yang bekerja sama dengan otoritas gereja yang berkuasa pada saat itu. Yang kelima, alasan emosional dan sosial. Menerima hari Sabat yang jatuh pada hari Sabtu dapat terasa mengganggu mereka. Karena yang pertama, mereka menganggap gereja tersebut mungkin salah atau sesat. Atau yang kedua, mereka sulit mengubah kebiasaan mereka beribadah pada hari Minggu. Yang ketiga, mereka menjadi berbeda dari umat-umat Kristen pada umumnya. Hal itu bisa membuat mereka tidak merasa nyaman, terutama bagi remaja dan orang dewasa.
Walaupun sebagai pengikut Yesus kita harus menurut apa yang ditulis dalam Alkitab, yang adalah firman Tuhan yang lebih menekankan kepada kebenaran, yang mana salah satunya adalah kebenaran hari Sabat daripada kenyamanan itu sendiri. Ini ditulis dalam Matius 5 ayat yang ke-10. Yang keenam, ketakutan akan legalisme. Beberapa orang khawatir bahwa penekanan pada hari Sabat mengarah kepada ketaatan pada aturan atau legalisme daripada iman itu sendiri. Padahal Alkitab mengatakan bahwa iman harus disertai perbuatan yang akan menghasilkan keselamatan. Ini ditulis dalam Yakobus 2:17. Dan yang kedua adalah kasih kepada Allah mengarah pada ketaatan dalam perbuatan kita. Ditulis dalam Yohanes 14 ayat yang ke-15. Sekali lagi ini bermuara pada bagaimana kita memahami hubungan antara hukum dan kasih karunia. Singkatnya, banyak orang menolak Sabat hari ke-7 karena tradisi yang sudah lama ada, asumsi teologis, ikatan emosional, dan cara membaca dan menafsirkan Alkitab yang berbeda. Walaupun jelas tertulis di Alkitab bahwa kebenaran itu didasarkan oleh firman Tuhan itu sendiri dan dengan tuntunan Roh Kudus, bukan oleh tafsiran manusia. Ditulis dalam Lukas 24 ayat 27 dan 2 Petrus 1 ayat yang ke-20. Melalui penjelasan pada video ini dan beberapa video sebelumnya, Alkitab sangat jelas menyatakan dan membuktikan bahwa hari Sabat tidak pernah berubah dari hari Sabtu ke hari Minggu, bahkan sampai kita ke surga nanti. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita akan mengikuti perintah-perintahnya. Yohanes 14:15. Dan kita juga harus mengikuti perintah-perintah Tuhan melebihi daripada perintah manusia, seperti yang juga tertulis dalam Kisah 5:29 dan Matius 15 ayat yang ke-9. Dalam Yosua 24:15 dikatakan, tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Apa yang menjadi pilihan saya? Mengikuti Tuhan dengan mengikuti perintahnya, atau mengikuti manusia dengan perintahnya yang menolak akan hari Sabat? Ini semua tergantung kepada kita. Ada banyak pendapat bahwa Sabat hanya dikhususkan untuk orang Yahudi saja, bukan untuk orang Kristen. Benarkah demikian? Bagaimana pandangan gereja-gereja Kristen sehubungan dengan hari Sabat ini? Apa yang tertulis dalam kitab suci Al-Quran mengenai hari Sabat? Fakta-fakta apa lagi yang kita bisa temukan di sekeliling kita mengenai Sabat ini? Kita akan mengupas pertanyaan-pertanyaan tersebut pada pertemuan kita yang akan datang. Judul pembahasan kita berikutnya adalah fakta-fakta nyata mengenai hari Sabat. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan tekan loncengnya sehingga saudara-saudara tidak ketinggalan untuk seri-seri dan judul-judul berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.